Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, teman-teman pernah nggak sih mengalami kejadian seperti video di awal? Itu disebut apa ya? Lalu cara mengatasinya bagaimana? Terus hubungan sama judul kita apa sih? Yuk kita simak bareng-bareng. Membantu serta menolong manusia yang lain merupakan kewajiban kita sebagai manusia. Manusia sendiri merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang mempunyai arti saling menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan takwa, dan janganlah saling menolong pada perbuatan yang dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sebenarnya siksaan Allah sangatlah pedih. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Namun semakin berkembangnya zaman dan lingkungan yang tidak sehat, banyak sekali nih orang-orang yang sulit untuk menolak permintaan orang lain. Mereka mempunyai persepsi bahwa apabila menolak permintaan tolong dari orang lain yang kita kenal, maka kita akan dijauhi dan tidak disukai. Fenomena tersebut disebut apa sih? Nah, itu merupakan people pleaser. People pleaser merupakan sebutan bagi seseorang yang selalu berusaha untuk menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Dengan kata lain, sebagaimana menurut Susan Neumann, seorang psikolog yang berbasis di New Jersey, menyatakan bahwa people pleaser akan meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. People pleaser ini dapat disebabkan dari kebiasaan seseorang untuk ingin merasa penting dan berkontribusi pada orang lain. People pleaser akan merasa aman serta percaya diri jika mendapat persetujuan atau pujian dari orang lain. Mereka juga perlu agar orang lain menyatakan atau menunjukkan bahwa diri mereka berharga untuk bisa mendapatkan rasa percaya diri. Sebaliknya, jika mereka tidak mendapatkan perhatian atau pengakuan dari orang lain, seorang people pleaser akan merasa bingung, minder, hingga merasa dirinya itu tidak pantas. Nah, tanda yang paling terlihat dari seorang people pleaser adalah sulit untuk mengatakan tidak atau menolak permintaan seseorang. People pleaser akan berusaha keras untuk melakukan hal yang diminta orang lain demi kebahagiaan orang tersebut. Selain itu, ada beberapa tanda-tanda yang bisa dikenali pada seorang people pleaser. Yang pertama itu ada merendahkan diri sendiri. Yang kedua, selalu setuju dengan pendapat orang lain dan mengabaikan pendapat pribadi untuk menghindari perdebatan. Ketiga, bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Keempat, meminta maaf atas hal-hal yang sebenarnya nggak perlu. Kelima, menyalahkan dirinya sendiri. Keenam, tidak memiliki banyak waktu luang untuk dirinya sendiri atau me time. Ketujuh, merasa takut jika ada orang yang marah. Kedelapan, membutuhkan pujian untuk merasa berharga. Sembilan, tidak pernah mengakui perasaannya sendiri, baik itu saat sedih ataupun saat dia marah. Kesepuluh, selalu mau membantu orang lain, tapi merasa sungkan nih ketika menerima bantuan. Tapi, emang ada ya sosok people pleaser di zaman Rasulullah? Ternyata adalah teman-teman, di zaman Rasulullah sendiri ternyata ada nih salah satu tokoh yang mempunyai sifat people pleaser. Dia adalah paman Rasulullah sendiri yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib merupakan paman Nabi Muhammad yang paling membela Rasulullah. Sepeninggal ayahnya yang bernama Abu Muthalib, Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Thalib bersama istrinya Fatimah binti Asad. Abu Thalib mengurus serta membesarkan Rasulullah dengan penuh rasa sayang dan cinta. Bahkan Abu Thalib dengan setia membela Rasulullah dan menjauhkannya dari ancaman kaum kafir Quraisy. Beliau juga turut membantu Rasulullah dalam menyebarkan agama tauhid. Hingga menjelang ajalnya, Rasulullah berusaha nih untuk terus membujuk Abu Thalib mengucapkan kalimat tauhid. Karena paman Nabi Muhammad sendiri masih memeluk agama nenek moyangnya. Dikisahkan ketika menjenguk pamannya, Rasulullah SAW berkata,
Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, suatu perkataan yang bisa aku gunakan untuk membelamu di sisi Allah. Akan tetapi, paman Rasulullah tersebut tidak juga mengucapkan kalimat tauhid karena merasa nggak enak nih kepada kaum agama nenek moyangnya. Saat itu hadir Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah yang juga membisikkan sesuatu kepada Abu Thalib. Mereka terus mengajak berbicara Abu Thalib sehingga tidak ada kesempatan nih bagi Rasulullah untuk menyampaikan ajakannya. Hingga tibalah waktunya Abu Thalib wafat dalam keadaan masih memeluk agama nenek moyangnya, yaitu penyembah berhala. Maka dengan hati sedih Rasulullah pun berkata, "Sungguh akan kupentakan ampunan kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang untuk melakukannya." Kemudian saat Rasulullah mengatakan hal tersebut, turunlah ayat 113 surat At-Taubah yang memiliki arti tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohon ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Quran Surat At-Taubah ayat 113. Karena permintaan Nabi Muhammad kepada Allah terhadap pamannya tersebut, Allah meringankan siksaan Abu Thalib di neraka dengan menggunakan sendal di kedua kakinya, yang mana sendal tersebut terbuat dari api yang dapat mendidihkan otaknya karena panasnya dari kedua sendalnya tersebut. Dikisahkan dari hadis riwayat Muslim yang berbunyi, penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Thalib. Ia memakai sendal yang keduanya dapat mendidihkan otaknya. Hadis riwayat Muslim. Dapat kita lihat bahwa Allah itu memberikan pertolongan dan hidayah kepada Abu Thalib. Akan tetapi karena pribadi nggak enakan yang terdapat dalam diri Abu Thalib menjauhkan dirinya dari jalan yang lurus. Dan tentunya Allah akan memberikan pertolongan dan hidayah kepada siapa saja yang ia kehendaki. Sebaliknya, Allah tidak menghendakinya, maka hidayah itu nggak akan sampai kepada orang tersebut. Nah, teman-teman, dari sini dapat kita lihat bahwa kita nih nggak boleh mempunyai rasa nggak enakan, terutama pada hal-hal yang membuat kita jauh dari Sang Pencipta. Terus gimana cara kita mengurangi dan mengatasi pribadi gak enakan di diri kita, Kak? Nah, teman-teman, seringkali nih people pleaser itu menjadi sasaran pertama untuk dilimpahi suatu tugas, entah itu tugas rumah ataupun tugas sekolah, karena sudah dikenal akan menerima tugas dengan senang hati. Meski tidak semua orang berniat memanfaatkannya, lama-kelamaan seorang people pleaser akan merasa dirinya itu dimanfaatkan dan terlalu banyak berkorban. Dampaknya, seorang people pleaser bisa memendam rasa benci bahkan menjadi frustasi, bahkan tak hanya dirinya, keluarga maupun orang terdekat. People pleaser pun akan merasa frustasi dan kesal melihat tingkah lakunya yang pada akhirnya mau saja untuk dimanfaatkan. Nah, untuk berhenti menjadi people pleaser, begini nih tips-tips yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, bersikaplah lebih tegas kepada diri sendiri dan orang lain. Rasa tidak enakan dan kurang tegas bisa membuatmu menjadi seorang people pleaser loh. Mulai sekarang, biasakan bersikap asertif alias tegas pada dirimu dan orang lain. Jika kamu dimintai bantuan yang di luar kapasitas atau merugikanmu, maka tolaklah itu dengan baik dan jelaskan apa sih yang membuatmu tidak bisa melakukannya. Kedua, berpikir dahulu sebelum melakukan sesuatu untuk orang lain. Memang, saling membantu merupakan sikap yang terpuji. Akan tetapi, sebaliknya berpikir terlebih dahulu nih sebelum melakukan sesuatu untuk orang lain. Amatilah apakah permintaan tersebut termasuk memanfaatkanmu atau bukan. Ketiga, jangan meminta maaf jika itu bukan salahmu.
Meminta maaf memang bagus, tetapi meminta maaflah seperlunya saja, yaitu ketika kamu memang berbuat salah. Jangan mudah mengucapkan kata maaf bila kesalahan itu memang bukan yang kamu lakukan. Minta maaf untuk kesalahan orang lain tidak berarti kamu melindunginya, tapi justru membuatnya terlepas dari tanggung jawab. Hal ini bisa mempengaruhi nama baikmu dan merugikanmu. Ingat, jangan merasa bertanggung jawab atas kehidupan orang lain. Lebih baik selesaikan segala kewajiban yang memang kamu miliki saja. Keempat, prioritaskan kebahagiaanmu. Kebahagiaan bukan hal yang bisa dicari, tapi kamu harus menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Jika kamu selalu mengharapkan kebahagiaan dan pujian dari orang lain, atau ucapan terima kasih orang lain setelah membantu mereka, itu bukanlah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kamu tidak bisa memaksakan respon orang lain terhadap apa yang kamu perbuat. Jika ternyata orang yang kamu bantu sulit untuk puas dengan pekerjaanmu, kapan kamu bisa merasa bahagia? Jadi, carilah dari dirimu dan untuk dirimu. Seorang yang bisa membahagiakanmu tanpa membutuhkan orang lain. Oke teman-teman, menolong orang lain itu memang perbuatan yang baik. Namun, kamu tidak perlu berlebihan sampai merelakan segala cara dan mengesampingkan diri sendiri. Tanamkan dalam hati dan pikirkan bahwa kamu bukanlah alat membahagiai orang lain. Kamu juga harus sadar nih bahwa kamu bukan hidup untuk orang lain. Carilah kebahagiaan sendiri tanpa mengedepankan kepentingan siapa-siapa. Cintai diri sendiri dan kembangkan potensi yang ada dalam dirimu. Orang lain bisa datang dan pergi. Jadi, bukan orang lain yang perlu kamu cintai. Dirimu sendirilah yang paling layak untuk diutamakan. Jika setelah menerapkan tips-tips yang udah aku sebutin di atas, tapi kamu masih belum bisa berhenti nih menjadi seorang people pleaser, nah sudah saatnya kamu berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater yang dapat memberikan saran yang tepat dan bimbingan untuk mengubah sifat burukmu ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.